Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran Aswaja KN1 kelas 10 ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, ya, pada pembelajaran saja pertemuan kali ini Bapak akan membahas ya, kita bahas bersama-sama bab 3 tentang kunut. Yang kemarin sudah Bapak kirim melalui slide PowerPoint, mungkin sekarang pas sedikit saja dan langsung kita ke dalil yang berkaitan dengan kunut ya. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, membawa keberkahan bagi kita ya, dan khususnya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita Fatihah kepada muassis pendiri Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan tak lupa pula kita hadiah Fatihah kepada muassis pendiri Nahdlatul Ulama, Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Yusri Samsuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bakhul Bangkalan, Kiai Haji Mbah Romli Rejoso. Juga tak lupa kita hadiah Fatihah pada guru-guru Quran kita, Mbah Kiai Munawir Krapyak, Mbah Kiai Arwani Kudus, Mbah Kiai Mufid Pandan Aran, ya, Mbah Kiai Supasyar. Tak lupa juga kita hadiah Fatihah kepada Muassis Al-Thaqafah, Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Abdul Siraj. Mudah-mudahan keberkahan ilmu dari beliau-beliau sampai kepada kita, sehingga kita dimudahkan dalam belajar, ya, mendapatkan ilmu yang manfaat, selamat, bahagia, fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita hadiah Fatihah kepada kedua orang tua kita ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, ya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sehingga kita belajar di pondok semakin semangat, ya, semakin berpacu, semakin berkah lebih utamanya. Ya, ala hadihim ya, wa ala kullin niyatin sholihah. Allah bisyafaatil Quran bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa liqadai hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anakku sekalian, walaupun dalam kondisi pandemi ya sekarang ini terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia wabah corona menjangkit ya. Tapi jangan sampai memutuskan kita, mematahkan semangat kita dalam belajar, tapi harus tetap semangat belajar, mengaji, menghafal, mutolaah, berdoa, ya itu lebih utama. Jangan sampai karena COVID
Karena corona seperti ini, kita tidak mau mengaji, tidak mau belajar, jangan sampai ya. Pokoknya dengan adanya corona, kita harus lebih semangat lagi dalam belajar, lebih semangat lagi dalam mengaji, dalam menghafal, dalam mutolaah, dalam berkumpul-kumpul jangan, jaga jarak, jaga jarak. Ya, ya anak-anakku sekalian, langsung saja ya, pembelajaran aswaja bab 3 tentang kunut. Sebentar, Bapak akan buka share screen-nya. Oke, ya, kita langsung ke pokok bahasan. A. Bismillahirrahmanirrahim. A. Memahami kunut dan dalil-dalilnya. Pengertian kunut. Sedikit kita bahas ya. Kunut menurut bahasa berasal dari kata kunut yang berarti merendahkan diri, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kunut bisa diartikan sebagai berdiri tegak, diam, ya. Jadi kunut itu arti menurut bahasanya merendahkan diri atau taat. Ada yang mengatakan kunut itu adalah doa, ya. Sebagaimana pendapat dari Imam Al-Hajjaj atau Imam Az-Zujaj, al-masyhuru fil lughati annal kunuta ad-du'a. Yang populer dalam bahasa bahwa makna kunut adalah doa. Jadi maknanya kunut itu doa. Ini beristilah ya. Jadi, ada yang mengatakan kunut itu taat, ya. Apa rujukannya? Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun. Ya. Apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya, taat. Dari apa? Dari kata qanata. Ya, taat. Ada yang mengatakan kunut itu sebuah artian dari sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'al raki'in. Hai Maryam, kunutlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini kunut bisa diartikan sebagai sholat, ya. Karena apa ya? Firman dari Allah Subhanahu wa taala merujuk pada surat Ali Imran ayat 43. Ada yang berpendapat bahwa kunut itu adalah tulul qiyam, berdiri lama. Ada karena membaca doa kunutnya lama, ya. Ada yang bilang sebentar, ada yang bilang lama. Berbeda pendapat, tidak masalah. Yang penting kunut. Nanti dibahas hukum-hukumnya, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus sholati tulul kunut. Sholat yang paling utama adalah yang lama berdirinya. Tulul kunut, lama berdirinya. Ya, yang penting kita kunut, ya. Jadi pada saat kunut kita harus fokus, karena itu isinya dari kunut pujian-pujian, doa-doa, harapan, ya. Jangan sampai baca kunut Allahumma hdini fiman hadait, jarinya kletek, atau baca kunut gini-gini sampai terjungkur karena kecapean atau ngantuknya tidur. Nah, udah ngantuk, tidurnya lama, tiduran, nyungsep. Nah, ini kita harus fokus karena di dalam bacaan kunut itu mengandung banyak doa, pujian-pujian, ya, harapan-harapan. Nanti kita lihat di bahasan yang terakhir, ya.
Kemudian ada pun pengertian kunut menurut istilah atau terminologi ialah zikir-zikir khusus yang mencakup atas doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kunut terbagi menjadi tiga. Yang pertama kunut subuh, ya, kunut subuh. Yang kedua kunut witir, dan yang ketiga kunut nazilah. Yang pertama kunut subuh, ya. Menurut istilah, kunut subuh adalah bacaan doa yang dibaca oleh musolli, orang yang sholat, setelah i'tidal dan sebelum sujud pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Tidak ada pun dalam surat waktu kecuali hanya ada pada sholat subuh. Itu namanya sholat, senamanya kunut. Kunut subuh beda dengan kunut witir dan beda dengan kunut nazilah. Kunut nazilah maksudnya, ya. Di kunut subuh hanya pada sholat subuh saja. Yang kedua, kunut witir. Kunut witir adalah kunut yang dibaca pada akhir rakaat sholat witir. Ya, tentang membaca kunut witir ada 3 pendapat, ya. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa kunut witir dapat dilakukan dalam setiap sholat witir, baik dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Selama sebulan suci Ramadan, selama bulan suci Ramadan, bagi warga NU membaca kunut witirnya, membaca kunut witir semenjak tanggal 15 Ramadan atau tanggal 16 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama, ya. Boleh dibaca tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi kapan saja. Sholat malam, baca kunut, silahkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa kunut witir hanya dilakukan selama sholat witir pada bulan suci Ramadan saja. Sehingga tidak ada sholat witir di bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada witir, kecuali hanya ada pada bulan suci Ramadan, kunut witir ini, ya. Yang ketiga, pendapat ulama Hanifiyah mengatakan bahwa kunut witir sudah tidak lagi disyariatkan, sehingga kunut witir sudah tidak dilakukan dalam sholat witir, baik dalam bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Ini menurut pendapat ulama Hanifiyah, sudah tidak ada kunut lagi. Ini biasanya orang-orang Muhammadiyah ini. Tapi nanti di sini dibahas, ya, bahwa Rasulullah itu selama hidupnya melaksanakan kunut sholat subuh, kunut subuh maksudnya, ya. Yang ketiga, kunut nazilah, yaitu kunut yang dibaca oleh umat Islam tatkala ada mara bahaya, musibah melanda, gunung meletus, penyakit menular, wabah kelaparan, panas atau kemarau yang berkepanjangan, baru dibacakan kunut nazilah, ya. Ada peperangan, pertempuran, perang dunia keempat, perang dunia ketiga maksudnya, ya. Yang dua kan sudah. Ya Allah, jangan sampai, ya. Jangan sampai, ya. Tujuannya dibacaan kunut nazilah adalah memohon kepada Allah semoga mara bahaya, bencana, musibah dan sejenisnya segera berakhir, ya. Kunut nazilah dibaca setiap rakaat terakhir setelah i'tidal dalam sholat 5 waktu, ya. Habis duhur boleh, habis asar boleh, pokoknya setiap waktu boleh. Kunut nazilah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari kelaparan, dari mara bahaya, dari gunung meletus, dari wabah yang menjangkit, dari peperangan. Nah, ini minta melalui kunut nazilah, ya. Bukan diputus pacar lalu menggunakan kunut nazilah minta pertolongan, ya. Ini kan bersama-sama berjamaah, kan, ya, tidak sendirian. Kunut nazilah dilakukan bersama berjamaah. Biasanya di pondok pesantren, ya, ada pondok pesantren di daerah Jawa Timur sana. Sampai sekarang insya Allah masih menggunakan kunut nazilah sejak perang sebelum Suriah, sebelum kira-kira tahun berapa itu? Tahun 2006 atau 2007. Saya pernah sholat duhur di sana, ternyata ada kunut nazilahnya. Insya Allah sampai sekarang menggunakan kunut nazilah. Karena sekarang kan tahu sendiri, kan, peperangan di daerah Timur Tengah sana, kan, ya, di Damaskus, di Syria, kemudian di Libya, di Palestina, di Timur Tengah sana terjadi peperangan yang bertubi-tubi. Ini dibacakan kunut nazilah, ya. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Sejarah kunut sholat subuh ya. Sejarah kunut sholat subuh. Bacaan kunut sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaan kunut ini dibaca pada waktu sedang melaksanakan sholat subuh pada rakaat terakhir setelah i'tidal dan sebelum sujud. Ya. Baca kunut pada sholat subuh adalah bentuk keutamaan sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus sholati tulul kunut. Ya. Sebaik-baik atau keutamaan sholat yang lebih utama adalah memanjangkan kunut. Kunut sing suwe, sing dawa, ora apa-apa. Tapi kasihan jamaah juga. Ya. Belosor. Tapi utamanya yang penting kunut secara umum saja yang sudah kita gunakan. Ya. Nabi di dalam sholat subuh pernah baca doa kunut tetapi tidak selalu. Dari perilaku inilah umat Islam khususnya warga NU selalu melakukannya. Jadi kunut itu hukumnya sunnah, tapi sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Itu surah yang sangat dianjurkan. Ya. Apabila tidak melaksanakan kunut, wajib mengganti dengan sujud sahwi. Jadi di bawahnya ada keterangannya ya. Dalil doa kunut. Umat Islam warga NU membaca doa kunut, baik doa kunut sholat subuh, doa kunut witir, maupun doa kunut nazilah adalah berdasarkan dalil, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengada-ngada atau bid'ah ya dalam ibadah. Dalil kunut tersebut meliputi 3 dalil. Yang pertama, dalil kunut subuh ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qa'nutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rawahu Ahmad wadda wadda rawahu Ahmad wadda raqatni Ahmad wadda raqatni ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca kunut pada sholat subuh sehingga beliau wafat. Hingga beliau wafat. Iya kok natu fil fajri hatta farqat dunya. Rasulullah itu selalu membaca doa kunut subuh sampai beliau wafat. Ya. Peristiwanya pada waktu itu sholat subuh di masjid. Ya. Banyak sahabat melihat beberapa kali Rasulullah menggunakan kunut. Akhirnya Rasulullah sholat di rumah ya, diseling-seling, kadang menggunakan kunut kadang tidak gitu. Takut umatnya itu nanti terbebani dengan adanya kunut yang dilakukan oleh Rasulullah, dianggap nanti sebuah kewajiban. Maka dari dasar itulah warga NU atau khususnya warga NU ya, Syafi'iyah memandang bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkadah, tapi banyak keutamaan di dalamnya. Ya, di antara isinya kandungan doa, pujian-pujian, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, hadis Ibnu Sirin yang berbunyi dari Ibnu Sirin berkata, pernah aku bertanya kepada Anas, pernahkah Rasulullah kunut di sembahyang subuh? Dia menjawab, iya, yaitu sesudah ruku sebentar. Ya, sebentar. Ada yang bilang sebentar, tapi kan tadi kan afdhalul kunut afdhalus sholat tulul kunut. Sebaik-baik sholat adalah panjangnya kunut. Ada yang bilang panjang, ada yang pendek. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka akan doa ini, yakni Allahumma hdini fi man hadait, hingga akhirnya, supaya mereka membacanya di waktu subuh. Dan keempat, hadis dari riwayat Abu Hurairah yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, adalah ia bila mengangkat kepalanya dari ruku dari sembahyang dari sholat subuh di rakaat yang kedua
Dia angkat dua belah tangannya, lalu beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ini akhir hadis riwayat Hakim. Dari Ibu Abu Hurairah. Rasulullah kalau sholat subuh menggunakan sampai beliau wafat. Kemudian yang kedua, dalil kunut witir. Ya. Yang menjadi dalil pelaksanaan doa kunut dalam sholat witir adalah sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, Abu Dawud, ya. Allamani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalimatin aku luhunna fi kunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, tawallani fi man tawallait, barik fi ma afait, ini syarru ma qadait, annaka taqdi wa la tuqdi alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man adait, barak rabbana ta'ala. Rasulullah SAW telah mengajariku doa yang aku ucapkan pada witir. Ya Allah, berilah petunjuk padaku sebagaimana Engkau berikan petunjuk kepada selainku. Ya Allah, berilah keselamatan kepadaku sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada selainku. Ya Allah, jadikanlah aku walimu sebagaimana Engkau jadikan selainku sebagai wali. Ya Allah, berikanlah berkah kepadaku pada semua pemberianmu. Lindungilah aku dari kejelekan takdirmu. Sesungguhnya engkau menakdirkan dan tidak ada yang menentukan takdir bagimu, dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci dan maha tinggi Engkau, wahai Rabb kami. Ini referensi dalil dari pelaksanaan atau bacaan doa kunut witir, ya. Nah, nanti untuk pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, nanti dibaca sendiri, ya. Pendapat Imam Hanafi gimana, pendapat Maliki gimana, pendapat Imam Syafi'i gimana, pendapatnya Imam Hambali gimana, silakan dibaca, ya, biar kan sudah dirangsum. Nah, kemarin kan ya tugasnya ya sudah paham, ya. Nah, langsung dalil kunut nazilah, ya. Ini kan dorong ini kan dorong ya. Ini belum ini ya. Yang menjadi dalil pelaksanaan kunut nazilah adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bunyinya, Anas bin Malik qala an-nari'lan wa zakwana wa usayyata wa bani lahyanis tamaddu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala aduwin fa'amaddahum bisab'ina minal amsari kunna nusammihimul qurra'a fi zamanihim kanu yahtatibuna bin hari wa yusalluna bil laili hatta kanu bibi'rin ma'unata fataluhum wa ghadawu bihim kebalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahron yada'u fi subhi ala ahya'in min ahya'il arabi ala ri'lin wa zakwana wa usayyata wa bani lahyan. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Bani Ri'lin, Zahwan, Usaibah dan Bani Lahyan pernah meminta pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi musuh mereka, ya, untuk menghadapi musuh mereka. Tadi
untuk menghadapi musuh mereka. Lanjutkan ya. Maka baginda memberikan bantuan seramai 70 orang sahabat dari golongan Ansor. Kami menamakan mereka sebagai Al-Qura. Ya. Mereka dahulunya mengedarkan atau memberikan makanan untuk orang-orang yang memerlukan pada siang hari dan banyak menunaikan sholat pada malam hari. Sehingga mereka sampai di Bi'ri Ma'unah. Tiba-tiba mereka dibunuh dan dikhianati oleh kabilah-kabilah yang minta bantuan tadi nih. Kabilah-kabilahnya nih. Bani Ri'lin, Bani Zafwan, Usaibah. Ya. Apabila berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, baginda membaca doa kunut nazilah ya, selama sebulan dan berdoa dalam sholat subuh untuk dikenakan balasan atas jenazah, atas pengkhianatan, atas terbunuhnya 70 orang sahabat yang dibunuh oleh Bani Ri'lin, Zafwan, Usayyah, dan Bani Lahyan. Nah, ini itu nazilah ini dibaca Rasulullah selama 1 bulan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar mereka yang membunuh 70 sahabat mendapatkan balasan yang setimpal ya. Allah mendatangkan azab kepada bani-bani yang sudah menipu, mengkhianati dengan dalih minta pertolongan terhadap menghadapi musuh. Hanya 1 bulan karena Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pernah saya ketahui Rasulullah menghentikan karena hanya sebulan ditegur oleh Allah karena doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan balasan azab sepedih-pedihnya kepada Bani yang mengkhianatinya. Kemudian Allah melarangnya. Sudah, tidak usah diteruskan. Karena yang berhak memberi azab, yang berhak memberi siksa hanyalah saya. Maka dari itu kemudian Rasulullah menghentikan doanya. Cuma hanya 1 bulan. Hukum membaca doa kunut. Ya. Dari beberapa hadis di atas yang menjadi dalil pelaksanaan kunut, ya baik kunut subuh, kunut witir ataupun kunut wazilah, umat Islam sebagai warga NU membaca kunut tersebut. Ya, maksudnya itu menjadi dalil, ya dalil-dalil yang digunakan oleh warga NU untuk melaksanakan kunut subuh, kunut witir ataupun kunut wazilah. Menurut Imam Syafi'i adalah sunnah hukumnya, ya sunnah. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah berarti ketika umat Islam melakukan akan memperoleh pahala dan apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Ya, tapi ingat ya, karena pun itu banyak mengandung doa, dalamnya mengandung banyak keutamaan apabila dilaksanakan pahala, ya, doa, keutamaan lagi, walaupun tidak dilakukan tidak apa-apa. Umat Islam sebagai warga NU selalu melakukan doa kunut dalam sholat subuh karena mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Perilaku sunnah ini menjadi bukti bahwa kita meneladani dan setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hanya Rasulullah lah yang menjadi sumber teladan dalam aspek kehidupan termasuk di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Banyak-banyak menyebut asma Allah, bukan mengopat ngatit bendera la ilaha illallah, tapi kalimat la ilaha illallah itu diucapkan ya, kemudian dimasukkan dalam hati, diingat-ingat, dibuat zikir, tidak dibuat bendera
diupat-apit mengingatkan mulon ora ono faedah. Mending diucapkan, ya, difikirkan makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, kemudian dimasukkan dalam hati. Tapi hatinya berpikir pula. C. Bacaan kunut sholat subuh, witir, dan nazilah. Pada umumnya yang menjadi bacaan kunut bagi umat Islam, khususnya bagi warga NU, sholat subuh dan sholat witir adalah sebagaimana yang pernah dibaca oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbunyi, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yaqdi alaik, wa la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, barak rabbana wa ta'alait, barakal hamdu ala ma qadait, barak rabbana wa ta'alait, barakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallim, ya. Salam wasallim. Nih, biar tahu artinya, ya. Ya Allah, berikan aku petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk. Bagus artinya. Banyak keutamaan di dalam doa kunut ini. Ya Allah, berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Ya Allah, jadikan pemimpin. Ya Allah, pimpinlah aku bersama-sama orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan padaku. Dan berilah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Jadi kandungan dari doa kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah, ya, banyak keutamaannya, ya. Ya. Nih, sedangkan bacaan doa kunut salat witir menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah sebagai berikut. Allahumma inna nasta'inuka wa Allahumma inna nasta'inu Allahumma inna nasta'inuka wa tash Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdid wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa tawakkal alaik wa nusni alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adabak an 'adabakal jiddabil kuffari mulhaq Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait dan seterusnya, ya. Itu bacaan doa kunut witir menurut pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i, ya. Syafi'i doa kunut salat witir. Ada yang menggunakan itu, ada yang menggunakan cuma langsung Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Menggunakan seperti ini juga boleh, lebih lengkap lagi silahkan, ya. Apa yang nggak boleh itu ya ingat kunut. Nah, wong NU kok ora kunut, wong NU ya kudu kunut. Apalagi hukumnya sunnah muakkadah. Hukum melakukan doa kunut dalam sholat subuh, witir, dan nazilah yaitu sunnah, sehingga memperoleh jaminan pahala bagi yang melakukannya. Mempraktekkan doa kunut sholat subuh, witir, dan nazilah. Tata cara pelaksanaan membaca kunut subuh, witir, dan nazilah ini, ya. Ada beberapa cara yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam melaksanakan doa kunut, baik doa kunut sholat subuh, witir, maupun nazilah. Pertama, mengangkat tangan, ya, mesti gini, ya. Ya Allah, mahdini fimana dari doa ini fimana baik. Nanti ada imam yang berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis wa su'il qada, ada yang ini, ya. Artinya menjauhkan. Allah mahdini fiman hadait, afini fiman afait. Tangannya gini minta. Ketika lafaz doa tadi, wa min a'udzubika min jahdil bala wa tarkis wa su'il qada,
ditolak. Maksudnya seperti itu ya. Kedua, membaca doa kunut setelah selesai membaca doa iktidal secara sempurna. Ya. Ketiga, bila doa kunut dibaca setelah sholat subuh sendirian, maka lafadz ini Allah mahdini diganti dengan nah. Kalau sendirian mi, kalau berjamaah menggunakan nah. Ya. Nah itu aja. Ya. Kalau mi kita, kalau mi saya, nah kita. Jadi imam ya. Ketika doa kunut sholat subuh dibaca oleh imam, maka jamaahnya cukup mengucapkan amin. Ya. Setelah selesai membaca doa kunut sholat subuh, baik imam maupun makmum mengusapkan kedua tangan ke muka. Hukumnya sunnah. Orang ini orang popo, ini orang popo. Cuma sunnah. Tapi membaca kunut, mengaminkan kunut, membaca doa kunut, itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjur karena banyak keutamaan di dalam. Sedikit lagi, manfaat doa kunut subuh, witir dan nazilah. Setiap umat Islam yang membaca doa kunut dalam surat subuh, maka akan memperoleh banyak manfaatnya. Di antara lain, dapat memperoleh pahala karena membaca kunut, ya, dapat memperoleh ketentraman hati dengan doa yang dipanjatkan, ya, karena di antara keinginan manusia telah disampaikan kepada Allah melalui doa kunut. Dapat melestarikan sunnah Nabi, karena doa kunut subuh merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo dipersilahkan. Melalui kertas, boleh, ya. Ditulis, kemudian saya kasihkan ke guru piket, ya. Nah, nanti ditaruh sama guru piket ke pos, biar nanti saya ambil. Insya Allah pada waktu minggu depan kita bahas pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kelas 10 ini. Ya, oke ya, jelas ya, paham ya. Ya, untuk kesimpulan wis waca dhewe. Ya, kesimpulannya diwaca dhewe. Ya. Kemudian jangan lupa. Nah, untuk evaluasi, nah ditulis, dikerjakan buat soal latihan. Nanti soal PTS, nanti soal PTS. Soal UASnya nanti saya ambil sebagian dari sini, ya. Biar belajar, buat tugas, buat latihan, silakan dikerjakan desainnya, ya. Kalau pengen tambahan nilai, dikumpulkan, monggo silakan. Gak dikumpulkan, ya orang ngerti kok malah, ya. Ini dikerjakan dulu, ya. Nanti kalau ada yang paham, bisa ditanyakan melalui kertas, secari kertas, ya, yang dilampirkan dalam kertas. Kalau mau dikumpulkan, ya, kemudian tulis pertanyaannya apa, layangkan ke Bapak. Nanti Bapak jawab dengan suka hati. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, ya, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, khususnya dari ilmu, dan lebih khususnya kita selaku orang warga NU oleh berkait tokoh NU, ngeramut NU, murid-muridi NU. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darbi atfaya jiratal anami ya uhainal judi wal harami. Ya, Bapak akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih ya. Kita ketemu minggu depan insya Allah.